lagi kali ini di program Ini Usahaku baru sama saya Hani Normalita. Nggak kerasa sekarang kita sudah masuk ke bulan Ramadan, bulan yang tentu saja penuh berkah, dan ini menjadi saatnya kita untuk menahan hawa nafsu untuk nantinya tentu mencapai kemenangan. Kalau misalnya dalam satu hari ini kita harus menahan rasa lapar, kemudian harus menahan emosi. Nanti ketika sebelum azan tentu yang sangat dinantikan itu adalah bertemu dengan makanan. Kita hari ini nggak akan cuma ketemu sama makanan, kita juga bakal ketemu sama DJ. Kita ketemu sama sexy dancer. Waduh, ini bulan Ramadan tapi kok ada kayak gini ya. Nah, tapi ini beda dari yang lainnya. Makanya untuk tahu lebih lengkapnya seperti apa, kita akan bahas bareng sama pengelola satu usaha makanan mimian di Kota Semarang yang udah terkenal banget. Sudah ada 2 cabangnya di Kota Semarang, dan salah satunya ini yang sedang kita datangi letaknya ada di tengah kota. Jadi pasti sangat strategis. Pasti e-people udah pernah lihat atau setidaknya lewat atau bahkan udah pernah makan di sini. Nah, kita langsung ngobrol aja sama pengelola dari Mie Clubbing, yaitu Bapak Salomo Sonaru. Selamat sore Bapak. Selamat sore Hani. Apa kabar Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aduh, kita seneng banget ini di bulan Ramadan. Tentu saja nggak cuman saatnya kita berlomba-lomba cari pahala, tapi juga mendapatkan rezeki, Iya, begitu ya. Apalagi untuk bidang usaha food and beverage, sepertinya ini menjadi salah satu ladangnya, begitu ya. Nah, tapi kalau untuk Mie Clubbing sendiri, ini kan apa ya, satu nama yang sebenarnya sangat unik. Saya dari awal tahu namanya Mie Clubbing ini juga penasaran. Kenapa namanya Mie Clubbing ya? Dikira clubbing ya? Betul. Nah itu gimana Pak Salomo? Iya, sebetulnya nama Mie Clubbing itu filosofinya adalah sebagai apa ya, ciri khas aja sebagai kita tuh tempat wadahnya anak-anak muda Mbak Ani. Jadi Mie Clubbing itu cenderung dengan have fun, ceria, kita nongkrong enak sambil makan, tempatnya suasananya bisa tambah muda lah ibaratnya gitu. Oh, gitu. oke. Jadi makanya keluar yang namanya Mie Clubbing. Di situ pun juga menu yang tadi disampaikan Mbak Ani itu ada SDJ dan segala macam. Ya di situ ada dugem, Mie Clubbing, mie dugem. Nah, di situ ada juga. Jadi ekspresinya di sini memang benar-benar clubbing. Tapi ya bukan clubbing beneran. Iya. Gitu. Jadi yang tadi saya sebutin itu ada nama menunya ya Pak? Iya, nama menunya. Pikirannya jangan langsung kemana-mana dulu nih. Iya, kita fokus sama untuk mengekspresikan diri iya, begitu ya di sini. betul. Tapi walaupun namanya clubbing, kalau di sini mau belajar kelompok juga boleh. Iya, banyak loh. Ada ya? Ada buat tugas juga. Atau yang lain lagi ada istilahnya meeting juga pernah ya, sering. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat ini kan suasana di siang hari ya. Enggak musiknya yang clubbing banget gitu juga ya Pak? Iya. Memang disesuaikan ya? Memang kita sesuaikan. Ini apalagi dengan kondisi yang saat ini kita Ramadan. Jadi kita memang benar-benar supaya suasananya juga ikutan Ramadan juga. Gitu. Walaupun ada musik-musik, kalau memang kita dari pagi sampai sore kita musiknya akustik. Yang kalem-kalem. Nah, yang kalem-kalem gitu. Karena suasananya biar adem. Tapi kalau malam ya kita buat supaya lebih semangat lagi, lebih energik lagi gitu. Oke, baiklah. Ini memang sesuatu yang unik sih. Saya kira tuh dulu ya ini berarti 24 jam nyala terus nih. Ternyata enggak juga ya. Jadi apakah tapi nama clubbing ini jadi sesuatu pernah menjadi stigma negatif bagi orang-orang, atau sebenarnya ini malah jadi poin utama yang menjadikan Mie Clubbing unik? Iya, sebetulnya kata Mie Clubbing itu malah membuat orang penasaran, Mbak. Oh iya? Iya. Jadi ini apaan sih ini kok ada Mie Clubbing kayak gini? Jadi coba gitu. Tapi bener sih, pasti orang kalau pertama denger langsung gitu. Sekarang kalau orang bicara soal viral, orang mesti kata-katanya itu yang aneh dulu gitu. Jadi orang supaya tertarik. Kalau mie yang lain mungkin nggak tahu ya, istilahnya sudah biasa. Tetapi kalau Mie Clubbing itu kan orang penasaran. Wah apa sih ini, akhirnya nyoba. Ternyata bener kayak suasana yang clubbing. Kita ada lampu-lampunya. Gitu. Dari lampunya segala macam. Oh jadi ternyata ini bagian dari strategi marketing ya? Iya betul. Oke. Dan kalau Mie Clubbing sendiri sudah ada di Kota Semarang sejak? Di Kota Semarang itu sekitar 2015-2016. Jadi kita lama udah ya? 5 tahunan lebih lah. Gitu. Oke. Dan cabangnya sekarang sudah ada 2? Iya, cabang 2. Kita yang awal itu ada di daerah atas, Mbak, di daerah Tembalang. Itu tadinya di Ngestrep, kita pindah di Tembalang. Dan
kita buka satu lagi di Erlangga. Jadi setelah di Tembalang kita buka di sini. Setelah di Tirto, setelah di Ngeserep itu kita buka di sini. Oke, ini jaraknya berapa lama nih antara pembukaan yang pertama sama yang kedua? Kita nggak lama Mbak, 1 tahun 2 tahunan lah istilahnya. Wah, dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun sudah langsung berani buka yang baru, berarti omsetnya lumayan dong. Ya, kalau dikatakan lumayan ya dunia kuliner tahu sendiri lah gimana gitu ya. Tergantung juga dari pasar, bagaimana kita menyajikan satu menu yang istimewa buat customer. Kita kepengen jadi yang terbaik. Gitu. Oke, nah ini tadi kan ngomongin soal pasar ya. Kenapa yang disasar itu anak muda? Lalu menunya mie? Ya, anak muda. Yang pertama kita memang temanya ini mie. Kenapa mie itu disukain anak muda? Iya sih, murah yang pertama. Iya, yang pertama harganya terjangkau, ya kan? Yang kedua juga istilahnya sudah nggak asing lagi buat anak-anak muda, apalagi anak-anak kuliah, anak-anak sekolah. Pasti dicari yang gampang, ibaratnya yang murah meriah, tempatnya juga oke gitu. Itu Mbak. Nah, tapi terus kemudian tentu di mie kelabing ini nggak cuma ada mie aja ya. Iya. Banyak banget menu-menunya, nanti kita akan bahas satu-satu juga. Tapi saya juga pengen tanya ini, kalau misalnya mie... Nah, kalau untuk mie kelabing sendiri, ini kan sudah punya 2 cabang. Karyawannya sudah berapa? Karyawan kita kurang lebih hampir 60 ke atas. Termasuk dari produksi. Jadi masing-masing resto itu yang paling banyak kita di base-nya di Erlangga itu ada SDM untuk produksi juga Mbak Ani. Oh, produksi apa nih berarti? Produksi mie, produksi dimsum dan semuanya kita produksi sendiri. Jadi yang khusus mie kita memang tanpa mendatangkan mie instan yang lain. Dalam arti buatan produk mie kelabing sendiri. Jadi ini bukan mie instan yang terus cuma dibumbu-bumbuin, tapi bikin sendiri semua? Iya, kita bikin sendiri sehingga aman buat konsumsi untuk customer yang bawa anak kecil, yang sepuh-sepuh mungkin, ya, yang bermasalah dengan image-nya bahwa nggak suka yang instan dan segala macam gitu. Ini kita jaga itu. Lagi ini di belakang ya ada tulisannya stop mie instan loh. Ya, memang kita ada stop mie instan di situ gitu. Jadi kita memang nggak boleh masuk. Bahkan karyawan pun kalau kepengen mie instan nggak boleh masuk. Karena memang kita produk homemade kita sendiri. Ada company value-nya begitu ya. Betul. Tapi ini keren loh, ternyata semuanya bisa diproduksi sendiri begitu ya. Jadi tentunya sekali lagi aman untuk balita maupun orang tua. Iya. Betul. Nanti kita akan lanjut lagi ngebahas apa lagi tentang menu-menu di bulan Ramadan, kira-kira cocoknya apa. Akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Ini Usahaku. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia.
balik lagi di Ini Usahaku. Tentu saja kita masih di mie clubbing dan bareng sama Pak Salomo. Ya. Saya heran nih Pak, ada gambar besar-besar ini ya. Ini ikonnya dari mie clubbing ya? Iya betul. Namanya itu apa? namanya Gboard. Gboard, apa Ya. itu? Gboard. Kita kasih julukan dia Gboard gitu. Kalau ada event di mana-mana sebelum ada pandemi pun ini berada di mana-mana nih. Kita pernah di TIK juga dulu. Oh. Ada kayak gini. Jadi kita punya gede itu, Mbak. Itu. Jadi Ciri khasnya kita. ciri khasnya ya. Ya. Oke, nah terus warnanya di sini tuh emang apa ya, antara pink, ungu. Jadi bener-bener yang membuat kesan clubbingnya itu dapet, Iya, walaupun musiknya betul. itu nggak musik clubbing ya. Iya. Nah, apalagi di masa Ramadan seperti ini, kita kan pasti menantikan makanan-makanan yang enak setelah seharian itu menahan begitu Iya, ya. betul. Kalau di mie clubbing sendiri, kira-kira ada menu apa aja nih Pak yang cocok buat buka puasa? Iya. Yang pertama sebenarnya untuk menu mie clubbing itu fleksibel semua untuk buka puasa. Jadi mulai dari mie andalannya kita itu mie dugem dan mie clubbing itu punya beraneka level pedesnya nih Mbak Ani. Jadi clubbing itu sebetulnya juga mengekspresikan rasa pedesnya mie-nya kita gitu loh. Kita mulai dari cabai 0 sampai cabai 75 coba gitu. Istilahnya itu ekspresinya udah luar biasa itu kalau sampai 75 cabenya gitu. Wow, jadi kalau klub itu kan hot, nah ini hotnya tuh hot pedes ya? Ya, hot pedas gitu. Dan di situ ada berbagai macam dimsum, steam dan goreng itu yang cocok banyak banget untuk buka puasa. Di situ ada spring roll, ada udang keju, ada siomay, Oke. ada macam-macam. Aduh, saya udah mulai membayangkan, jadi Iya. kita tahan dulu deh kelihatannya, Iya. karena kita masih menunggu jam berbuka puasa sebentar Iya, lagi ya. makanya itu. Tapi yang jelas saya juga penasaran, zaman sekarang ini kan ini memang sebuah peluang bisnis yang sangat bagus ya, mie-mian. Makanya yang keluar, yang muncul pun nggak cuma mie clubbing, saingannya Betul. banyak banget. Iya. Mulai dari yang skala besar sampai yang kecil-kecil. Nah, ini gimana mie clubbing dalam menghadapi apa ya, kompetisi bisnisnya? Ya, untuk kompetisi bisnis pasti ya semakin banyak kompetitor kita harus semakin banyak inovasi, Mbak Ani. Dari itulah kita dari dalam sendiri ini intern kita harus berinovasi untuk service excellent dulu kepada customer. Bagaimana kita menyajikan menu itu supaya customer itu puas dulu, ya. Dan di situ akhirnya nanti kita mulai memproduksi inovasi produk-produk baru. Produk-produk baru yang mungkin bisa kita update untuk kita bisa publish promo. Tentunya kita bakal promo juga di situ, karena kan kita pasti akan promo di produk-produk yang baru. Iya. Tapi tetap kita cita-cita kita yang sering kita kepengen sasa adalah kita kepengen yang terbaik di kota Semarang, bahkan bisa sejateng gitu. Rencana cita-cita kita gitu, karena habis ini kita akan buka di tempat lain juga. Waduh, nah Iya. ini dimananya? Kira-kira boleh ada clue-nya nggak? Ya, kalau ada clue-nya itu nanti, coming Oke. soon. Masih di Semarang tapi iya, ya? masih di Semarang. Nah, baiklah. Jadi silakan ditunggu, mungkin yang pasti nggak di daerah Peluburan, nggak di daerah Tembalang Iya, ya. pasti. Nah, siapa tahu daerah Anda, tunggu saja Ya, nanti. mungkin bisa usul buat kita nanti yang di mana nih yang Boleh, kira-kira silakan nanti itu. kirim ke Nah, Instagramnya apa kalau di sini? Instagramnya kita mie clubbing biasa. Oke, Iya. @mie-clubbing ya. Mie clubbing ya. Kalau dari sisi marketing, nah Mm-mm. lebih masuk mana nih untuk digital marketingnya? Atau sebenarnya ya lewat mulut ke mulut, atau mana yang menjadi utama bagi clubbing? Saat ini sebetulnya yang terasa sekali adalah dari customer sendiri, Mbak Ani. Ya, dari customer sendiri mereka nggak ragu dengan menyebarkan dari mulut ke mulut bahwa mie clubbing ini ternyata enak. Gitu. Nah, dari situlah yang menjadi satu peluang kita bahwa kita harus punya servis yang benar-benar mutu yang bagus. Gitu. Sehingga promo itu akan mengikuti juga. Kita ke media sosial juga kita udah mulai promo-promo juga di sana, mempublish untuk apa sih produk kita gitu. Jadi yang utamanya ini tetap kepuasan pelanggan, Iya. tapi juga didukung dengan dari digital marketing dan Betul. sebagainya, Iya. begitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini kan nggak cuma anak muda aja ya, keluarga bahkan bawa anak-anak, Iya, menu-menunya betul. pun ini juga sangat friendly family gitu. Apakah nanti mie clubbing ini akan menggeser target utamanya atau akan membuat rebranding atau tetap bertahan dengan yang sekarang? Kalau kita selalu komitmen dengan apa yang kita sudah bangun.
kita akan tetap di posisi, tetap nggak akan rebranding, tetap kita mie clubbing. Dan yang akan kita selalu tingkatkan adalah mutu dan kualitas kita. Itu kembali lagi, kita kepengen yang terbaik, Mbak. Luar biasa. Jadi kita tetap konsisten di sini. Mutu dan kualitas Iya. yang harus ditingkatkan. Iya. Terus kalau kita ngomongin soal ngabuburit, nah ini Ramadan nih. ini kan memang kita sambil cari makan, cari takjil, tempatnya ini harus nyaman. Iya, betul. Ada fasilitas-fasilitas yang mendukung juga. Fasilitas sudah lengkap semua di sini. Di sini ada juga tempat musola juga. Oke, nah ini penting nih, ya. Ya, bagi yang mau sholat itu juga kita siap untuk memfasilitasi. Semua kita ada. Gitu. Wifi ada ya? Wifi ada. Waduh. Kalau anak muda soalnya ini nggak bisa nih kalau Iya, nggak ada. Ya. makanya sambil makan wifi di sini siap. Ruangannya smoking non smoking? Kita pisahkan di area yang depan kita untuk khusus smoking area. Kalau untuk di dalam, yang di daerah dalam ini kita nggak boleh karena udaranya nanti terpengaruh ke yang lain, nggak enak juga. Dan ini pun kita juga lihat ada bagian outdoor, Iya. semi outdoor, ada yang indoor gitu ya. Pilihan tempatnya banyak, jadi nggak usah takut bosen, nggak akan bosen Iya. di sini. Nah, kalau untuk yang nggak pengen kemana-mana tapi pengen cobain mie clubbing, bisa pesan online juga? Bisa, kita udah di ojol juga, tinggal pesen aja. Itu bisa langsung ke ojol, kita akan siapkan. Oke. Kalau misalnya promo-promo khusus atau misalnya kalau perusahaan besar mungkin istilahnya CSR begitu ya. Mie clubbing ada nggak sih Pak? Mungkin kayak Jumat Berkah atau apa gitu? Kita posisi sekarang kita akan lebih ya, dalam arti promo-promo itu kita siapkan juga by event, misalnya by moment, misalnya nih Ramadan apa gitu ya, kita bisa takjil bersama, atau kita lebih keluar gitu, dalam arti bisa jadi saluran berkat buat banyak orang juga. Kita nggak terlalu memikirkan promo penting ya, bagi kita semua promo penting, tetapi bagaimana kita menjadi masuk di hati masyarakat customer dulu di Semarang. Ya, itu yang terpenting. Mendapatkan tempat di hati masyarakat. Iya, Ya. nanti kalau kita nggak ada di hatinya mereka, mesti mereka nggak kesini, Mbak. Nah itu benar banget ya. Iya. Jadi kalau bisa dibilang kita tuh memang dimanjakan oleh mie clubbing begitu ya. Jadi pasti nanti akan balik lagi ke sini. Nah, kelihatannya kita sudah mulai mendekati jam-jam rawan. Udah nih, lapar ya? Iya, dan sudah mau jam-jam buka puasa. Jadi setelah ini kita akan mulai pesan dan akan melihat menu apa saja yang ada di mie clubbing. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
Kembali lagi kita di Ini Usahaku. Ini kurang lebih mungkin 10 menitan lagi udah jam buka puasa ya. Dan sekarang saya sudah sampai di segmen yang sangat menyiksa ya. Karena di depan sudah dihadapkan dengan begitu banyaknya menu dari mie clubbing. Ini baru sebagian loh ya. Iya. Saya kira tuh kalau mie clubbing ya udah cuman mie aja gitu. Ternyata pendampingnya banyak sekali. Kita ada begitu. 50 menu lebih. Wow. Iya. 50 menu lebih Ya, ya. termasuk beverage-nya, minuman dan lain-lain. Dan itu semuanya bikin sendiri. Bikin sendiri. Aduh, nggak ngerti ya itu. Makanya sampai punya tempat produksi sendiri. Iya, betul. Luar biasa ya. Kita boleh dikenali dong Pak Salomo, ini ada menu apa aja Ya, sih? ini ada menu banyak banget nih ya. Ini ada mie dugem ya. Ini mie clubbing. Oh. Kalau bisa dibilang ini pemain utamanya berarti Ya, ya. ini main-nya di sini ya. Dalam arti ini yang pokoknya kita di mie dugem dan mie clubbing. Apa bedanya mie dugem dan clubbing? Kalau mie dugem ini dia digoreng. Aha. Ya, kalau ini lebih ke direbus gitu. Direbus tapi tanpa ada manisnya. Ini lebih ke asin, ini lebih ke manis. Oh, dari Itu segi prosesnya rasa bedanya sama. gitu. Ya, bedanya cuma yang ini manis, ini nggak manis. Gitu. Tergantung. Dan di sini ada level-levelnya nih, mulai dari level 0 sampai level 75. Wow, berarti bisa pedes ya? Iya, 0 super sampai pedes. 75. Jadi kalau 0 itu namanya anak baik. Oh, anak Nah, bayi. kalau yang level 75 itu nggak pulang. Nggak pulang, kok nggak Iya, pulang? nggak pulang karena kepedesan. Kirain mau tambah lagi soalnya, Iya. nggak pulang-pulang nanti. Betul. jadinya. Iya. Oke, Di sini ada macam-macam Mbak Ani. Di sini ada Ini apa, ada jeruk ya, bakpao. Ini bakpao telur asin manis. Oh, Jadi ini bakpao dalamnya, loh, ini iya, Pak. dalamnya ada telur asin kuningnya tapi manis. Iya, Wow. Gitu. Terus Tapi di sini, manis. iya, ini ada juga yang bakpaonya seperti kayak Sonic nih, landak nih. Ih, Dalamnya lucu coklat ini, banget. dalamnya coklat. Nah, cocok nih buat takjil Iya, ya. ada makanan pembuka siomay, dulu. ada udang keju, ada lumpia kulit tahu. Ini cocok untuk makanan-makanan pendukungnya. Ini ada Oke. keca juga. Nah, Keca. yang lebih menarik Mhm. ininya, Mbak Ani. Iya Pak, ini tuh saya dari tadi berusaha mengalihkan pandangan, susah banget. Iya, Ini apa betul. Pak namanya? Ini SDJ. Oh, yang tadi kita ini Iya. ya mau ketemu sampai DJ. Nah ini dia. Ini DJ-nya. juga nih ada nih es Ladies Night nih. Ladies Night. Kenapa namanya Ladies Night? Iya, supaya lebih menarik. Ini ladiesnya, ini yang cowoknya. Sebenarnya dapat inspirasi ngasih nama menu-menu yang unik kayak gitu dari mana sih Pak? Inspirasi ini berjalan sesuai dengan nama kita mie clubbing. Mhm. Ya, mie clubbing itu yang pasti clubbing itu identik dengan DJ nih. Ah. Ya, di sini ada nama-nama khusus juga untuk DJ-nya kayak seperti ini, Ladies Night dan segala macam. Oke. Itu. Jadi ada Alan Walker dan segala macam. Itu kita terinspirasi dengan itu. Jadi kita sesuaikan dengan nama ini sesuai dengan branding kita mie clubbing. Jadi konsep besarnya ya mengikuti clubbing tadi. Iya, betul. Sesuatu yang hubungannya sama dunia malam gitu Iya. ya. Tapi mungkin karena ini Ramadan, barangkali yang baru mau buka usaha bisa dikasih nama es Lailatul Qadar, Ya, es tahajud gitu. iya. Ini konsepnya luar biasa sih. Keseluruhan begitu ya. Iya, iya. Nah, terus kalau yang best seller itu biasanya apa? Best seller kalau kita ada di ini siomay nih, kita punya best sellernya siomay, Ini ada saya udang favorit keju. juga Ini juga nih, ini belum disebutin ini, ada ceker, ada kaki ayam ini. Ceker, duh juara nih ceker ya. Wah, Cekernya ini- bisa pedes juga nggak? Gimana? Cekernya Oh pedes atau apa? boleh. Jadi kita di sini ada pendukungnya nanti kalau ini untuk sambal yang manis, ada yang nanti cabai yang benar-benar cabai dari sini tapi terpisah. Oh. Bisa untuk dimsum yang lain seperti kayak keca ini juga. Dan Jadi bisa makanan kita ditambahkan sehat, ya? Mbak Hani. Makanan kita sehat. Di sini ada wortelnya, Oh iya. ada baby corn, ada daging. Ini bisa kelihatan nih agak wortelnya mengintip dari dalam Iya, ya. betul. Jadi gini, kalau misalnya kita biasanya buka puasa kan dengan yang manis-manis dulu sudah ada SDJ nih ya. Terus habis itu gorengan. Nah, kalau orang Indonesia itu nggak bisa lepas dari gorengan. Betul. Ada menu yang ini, apa tadi ya, namanya? lumpia kulit tahu. Lumpia kulit tahu, Ya, ada udang. Ada udang keju. Jadi Terus- ada kejunya. Nanti ketika sudah pengen makan besar, ada mie. Iya, betul. Nih. Atau yang biasanya nggak kebiasa langsung makan besar, bisa nyemil dulu Iya, ya, ngemil dulu. sama bakpao. Iya, bahkan mungkin bisa buat sahur juga. Oh iya ya. Iya. Gitu. Nah, ini berarti buka sampai jam berapa nih paling Jam malam? 10 malam. Jam 10 malam. Oke. Ya. Habis itu bisa di take away. Betul. Tinggal nanti ketika sahur di Panasin aja. lagi. Panasin aja.
Wah, luar biasa. Ini makanannya kan kelihatannya sedap banget. Harganya mulai berapa, Pak? Harganya kita mulai sangat-sangat terjangkau, Mbak Ani. Mulai mie ini mulai dari sekitar 10 ribuan. Ya, sampai di bawah 20 ribu. Ya, termasuk kayak dimsum yang kelihatannya ini kelihatan mahal nih ya. Bener. Tapi nggak semahal yang dipikirkan yang lain gitu, customer lain. Jadi begitu datang ke sini, loh ternyata sudah enak tapi murah juga ya, terjangkau ibaratnya betul. gitu. Itu tuh, apalagi kalau misalnya ngabuburit bareng, buka puasa bareng keluarga, teman-teman. Nah, cocok banget, ini bisa jadi menu sharing gitu kan. Iya, menu sharing karena ini ada beberapa jumlahnya kan, bisa gantian. Ya. Pengen apa gitu. Karena kalau saya sistemnya gitu, Pak. Semua menunya dipesan jadi satu-satu tapi nyobain semua. Iya, biar tahu rasanya gimana ya. Betul. Nah, terus kalau untuk Mie Clubbing sendiri kira-kira ke depannya yang jadi impiannya nanti akan dibuat apa, Pak? Mie Clubbing sesuai dengan harapan kita, cita-cita kita kepengen yang terbaik di Kota Semarang dan ke depan untuk Jawa Tengah. Itu cita-cita kita. Bahkan kita akan menyajikan kualitas dari produk kita semakin bagus. Dan inovasi yang otomatis akan kita kerjakan. Dan yang pasti kita akan buka cabang lagi. Nah, silahkan ditunggu aja nanti. Coming soon. Baiklah, ini yang tentunya kita tunggu-tunggu ya. Sekali lagi nanti bisa ditunggu informasinya di Instagram @mieclubbing. Terus habis itu jangan lupa kalau pengen cobain bisa langsung datang ke alamatnya di mana aja, Pak? Ini di Erlangga sama di Tirto Agung. Dan di Tirto di Tembalang, ya. Oke. Nah, di dua lokasi itu yang tentunya sangat strategis, mudah dijangkau, gampang dicarinya, harganya ekonomis, tentu saja ini menjadi satu pilihan yang nggak boleh terlewatkan ya. Jadi buat e-people silahkan, buat yang pengen mampir kapan aja boleh ya Pak Salomo. Dan ditunggu nanti promo-promonya ya dari Mie Clubbing. Terima kasih Pak Salomo, kita sudah dibolehin main. Sebentar lagi kita siap-siap untuk buka puasa ya. Dan terima kasih untuk e-people yang sudah nonton Ini Usahaku kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kamu yang sedang menjalankan usaha, menambah semangat tentu saja dan bisa tetap optimis ya. Dan buat yang punya usaha, silahkan kalau pengen diliput sama kita, boleh langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Dan jangan lupa untuk selalu tonton Ini Usahaku tiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Nurmalita pamit beserta seluruh tim dan juga Pak Salomo. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat berbuka puasa.